Jadi jangan kita kada sembahyang kita anggap Allah itu rugi. Allah kada perlu sembahyang kita. Taqaddasat zatuhu anil hajat, maha suci zat Allah daripada berhajat. Kita taat, kita maksiat itu kada ada sangkut paut dengan keesaan, kebesaran Allah. Nah, jadi kembalinya itu hajat apa taat itu kepada yang melakukannya, bukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi samma nafsahu bil quddus taqaddasa amma yazunnuhu al yahudu wan nasara wal majus. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu rabbul malaikati wan namus. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu azkan nufus. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin syamsis sumus wa ala alihi wa sahbihi wa zurriyatihi wa atba'ihi ila yaumin zallat fihi ar-riqabu war-ru'us. Amma ba'd. Al-mukarramun wal muhtaramun, ma'asyiral habaib wal ulama, muhibbin, hadirin hadirat rahimakumullah. Puji syukur selalu kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana dengan limpahan taufik dan hidayah serta inayahnya kepada kita, sehingga kita bisa kembali berkumpul bertemu di Masjid Bustanul Muhibbin yang penuh berkah dan rahmat ini. Salawat dan salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh keluarga, para sahabat dan zuriat serta pengikut beliau sampai hari kiamat nanti. Para muhibbin rahimakumullah, al-khamis min asma'il husna al-quddus. Yang kelima dari asma'ul husna adalah al-quddus. Dzukira fil Quran fi suratil Hasyr, disebutkan itu al-quddus di dalam Al-Qur'anil Karim, di dalam surat Al-Hasyr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huwallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddus. Wa fi suratil Jumu'ah, dan di Quran disebutkan pula dalam surah Jumat, yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard al-malikil quddus. Jadi ada dua kali disebut dalam Al-Quran nama Allah Al-Quddus ini. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila selesai sembahyang witir, menurut hadis yang sahih, beliau membaca Subhanal Malikil Quddus 3 kali. Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus.
Dan di dalam hadis yang sahih pula Rasulullah SAW di dalam rukuk sembahyang itu kadang-kadang membaca subuhun kudus Rabbul malaikati warruh. Nah, para muhibbin rahimakumullah, Al-Quddus huwa alladhi taqaddasat zatuhu wa sifatuhu wa af'aluhu an kulli ma la yaliku bijalalihi wa kamalihi wa jamalihi. Kudus itu adalah yang suci zatnya dan sifatnya dan perbuatan-perbuatannya dari tiap-tiap yang tidak layak dengan kebesarannya, kesempurnaannya, dan keelokannya. Nah, itu artinya Al-Quddus. Al-Quddus adalah yang maha suci zatnya, sifatnya, perbuatannya dari segala yang tidak patut dengan kebesaran, kesempurnaan, dan keelokannya. Nah, itulah terjemah Al-Quddus, seringkali kita singkat dengan sebutan Maha Suci. Al-Quddus biasa diartikan dengan Maha Suci. Di dalam istilah agama kita ada istilah yang namanya tahlil. Tahlil itu artinya mengucap la ilaha illallah. Ada tasbih, mengucap subhanallah. Nah, ada lagi hauqalah, mengucap la haula wala quwata illa billah. Ada basmalah, mengucap bismillahirrahmanirrahim. Ada pula takbir, mengucap Allahu Akbar. Ada pula takdis. Nah, takdis itu mengucap Subhanallah Al-Quddus. Subhanallah Al-Quddus itu takdis namanya. Jadi misalnya kita ayo bertahlil, artinya ayo mengucap la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ayo bertasbih, mengucap subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ayo bertakdis, subhanal quddus, subhanallah al-quddus, subhanallahil quddus. Itu takdis. Taqaddasat zatuhu anil hajah. Maha suci zat Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala daripada hajat. Mustahil artinya Allah itu berhajat. Al-Quddus maha suci zatnya daripada berhajat. Bahkan selainnya yang berhajat kepadanya. Allah menyuruh kita taat bukan karena Allah perlu berhajat dengan taat kita. Allah menyuruh kita sembahyang 5 waktu sehari, bukan Allah berhajat kepada sembahyang kita itu. Jadi jangan kita kada sembahyang kita anggap Allah itu rugi. Allah kada perlu sembahyang kita. Taqaddasat zatuhu anil hajat, maha suci zat Allah daripada berhajat. Kita taat, kita maksiat itu kada ada sangkut paut dengan keesaan, kebesaran Allah. Nah, jadi kembalinya itu hajat apa taat itu kepada yang melakukannya, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis qudsi Allah berfirman, ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala abjari qalbi rajulin wahid minkum ma naqasa dzalik min mulki syai'a. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahid minkum ma zada dzalika fi mulki syai'a. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala abjari qalbi rajulin wahid
minkum ma naqasa dzalik min mulki syai'a akhrajahu Muslim wa Tirmidzi. Wahai hamba-hambaku, ujar Tuhan, jikalau orang yang pertama dari kalian, Nabi Adam, sampai yang terakhir hari kiamat, baik manusia maupun jin, semua itu manusia seperti Nabi Muhammad SAW. Semuaan manusia mulai Nabi Adam sampai hari kiamat, semua manusia jin seperti Nabi Muhammad SAW. Taatnya, takwanya, mazada dzalika fi mulki syai'a, sedikit pun tidak menambah kebesaran kerajaanku. Artinya andai kata sealamanan manusia ini sampai hari kiamat menyembah Allah, tidak ada nyembah berhala, semuanya menyembah Allah, sedikit pun, ujar Tuhan, kadang menambah kerajaanku, kadang menambah keagungan, kejayaan kerajaanku. Dan hai hamba-hambaku, jikalau orang yang pertama dari kalian sampai yang terakhir, manusia maupun jin, mereka itu atas paling jahat hati seseorang dari kalian. Umpamanya dari Adam sampai hari kiamat macam Fir'aun, semuaan manusia, satu pun kada menyembah Allah. Manakasa dzalika min mulki syai'a, tidak mengurangi yang demikian dari kerajaanku sedikit jua pun. Nah, ini artinya bahwa Allah itu tidak perlu sedikit pun kepada taat kita, sedikit pun kada perlu. Dan Allah pun tidak merasa lemah, tidak merasa terhina kalau kita maksiat kepada Allah. Nah, itu Al-Quddus, taqaddasat zatuhu anil hajat, maha suci zatnya itu daripada berhajat. Wa anil mujid, maha suci zat Allah dari yang mengadakan, berarti baharu maha suci daripada yang menciptakan. Wa anil imkan, maha suci zat Allah daripada mungkin. Mungkin itu artinya bisa ada, bisa kadada. Macam kita ini mungkin bisa diadakan Allah, bisa tidak diadakan Allah. Nah, zat Allah itu maha suci dari imkan, dari mungkin. Zat Allah itu wajibul wujud, wajib ada. Tidak ada kemungkinan tidak ada. Wa anis syibhi, maha suci zat Allah daripada serupa, baik menyerupai atau diserupai. Zat Allah itu kada ada mirip dengan siapa juga pun. Wa anit tarkib, zat Allah itu maha suci daripada bersusun. Macam kita bersusun, ada tulang, ada daging, ada urat, bersusun jadilah zat kita. Nah, kalau Allah maha suci daripada yang demikian itu. Wa anil makan, maha suci Tuhan daripada tempat. Maha suci Tuhan daripada tempat. Di mana Tuhan? Tuhan kada bertempat. Kayak apa kada bertempat? Tuhan itu sudah ada sebelum adanya tempat. Tempat itu ciptaan oleh Allah. Nah, Allah itu sudah ada sebelum adanya tempat itu. Allah sudah ada sebelum adanya langit. Allah sudah ada sebelum adanya bumi. Allah sudah ada sebelum adanya aras. Allah sudah ada sebelum adanya kursi. Dan keadaan Tuhan sekarang sama keadaan Tuhan seperti dahulu. Nah, jadi maha suci zat Allah daripada bertempat. Wa an idrakil hawas, dan maha suci zat Allah daripada
diperdapati oleh panca indera. Kalau bang Tuhan itu bisa disentuh, Tuhan bisa dilihat dengan mata, maka dia bisa. Nah itu artinya Al-Quddus fi zatihi, Maha suci Allah pada zatnya daripada hal-hal yang demikian tadi. Nah, para muhibbin rahimakumullah, taqaddasat sifatuhu minal jahli wa anil ajzi wa anil ittirar wa anil tagayyur wa minas sahwi wal ghaflah. Maha suci zatnya sudah tadi. Kemudian maha suci sifatnya Allah daripada jahil. Bagi Allah tuh kada ada istilah kada tahu. Nah ini Al-Quddus. Al-Quddus. Kada ada Tuhan tuh kada tahu, kada ada. Wa anil ajzi daripada lemah. Lemah. Kada bisa berbuat. Kada mampu berbuat. Nah maha suci Tuhan dari itu. Wa anil ittirar, dan maha suci sifat Tuhan itu daripada terpaksa. Kada kawa dipaksa Tuhan. Kayak apapun kita berdoa, bertandik, kada kawa dipaksa-paksa. Kada kawa dipaksa. Wa anit tagayyur, maha suci sifat Tuhan daripada berubah. Kalau manusia berubah, mata dulunya tajam, sudah tuha jadi kabur. Penglihatan Allah kada bisa kabur. Maha suci Tuhan dari itu. Dan daripada lupa dan lengah. Taqaddasat asma'uhu anil ikhtira'at, maha suci nama-nama Allah daripada ulahan-ulahan bikinan-bikinan. Lianna asma'ahu tauqifiyah, karena nama-nama Allah itu tauqifiyah, datang hanya dari Allah dan Rasul. Jadi kita kada bisa, kada boleh memberi nama kepada Allah sesuatu yang tidak di luar daripada nama-nama Allah itu. Kada bisa. Walaupun bagus artinya, walaupun indah, tapi kada termasuk dalam Asmaul Husna, kada bisa ditambah. Nah, Allah maha suci namanya daripada bikinan-bikinan manusia, bikinan-bikinan makhluk. Fala yusamma bil khair, Allah tidak bisa dinamai dengan khair. Baik. Khair itu baik. Tapi khair tidak ada dalam Asmaul Husna. Nah, tidak boleh kita menyeru ya khair, kada bisa. Wasani, sani itu artinya sani mulia. Bagus artinya kan mulia. Tapi tidak ada dalam Asmaul Husna nama Allah As-Sani. Nah tidak boleh kita menyeru Allah dengan nama yang bukan nama-nama yang datang dari Allah dan Rasulnya. Maha suci Tuhan daripada dibikin-bikin namanya. Wa taqaddasat af'aluhu, dan maha suci perbuatan-perbuatan Allah anil batil, daripada kebatilan, wa minal agurat, daripada mengambil faidah, wa anil zulmi, daripada kezaliman, wal isaah, dan berbuat jahat. Maha suci perbuatan Allah daripada batil. Apa batil itu artinya? Sia-sia. Tidak ada satupun di alam dunia ini melainkan ciptaan Allah. Dan tidak ada satupun dari ciptaan Allah itu yang tidak ada makna, yang tidak ada hikmah di dalamnya. Maha suci Allah berbuat yang tidak ada makna. Allah menciptakan ular, ada rahasianya.
Kenapa Allah ciptakan ular? Allah ciptakan nyamuk. Kenapa Allah ciptakan nyamuk? Pasti ada rahasianya. Allah ciptakan hama wiring, pasti ada hikmahnya. Allah berfirman, "Wa may yu'tal hikmah faqad utiya khairan katsira." Siapa yang didatangkan diberikan hikmah kepadanya, berarti orang ini diberikan kebaikan yang banyak. Kalau kita diberitahu oleh Allah, apa ini rahasianya Allah menciptakan nyamuk? Diberitahu oleh Allah. Nah, kita dapat kebaikan yang banyak. Allah memberitahu kita apa rahasianya dia ciptakan ular misalnya, cacak misalnya, diberitahu kita hikmahnya itu, sungguh kita diberi kebaikan yang banyak. Pokoknya apapun yang ada ini adalah perbuatan daripada Allah, dan perbuatan Allah itu maha suci daripada sia-sia, dari sia-sia. Wa minal aghurat, maha suci perbuatan Allah itu daripada mengambil faidah. Allah menciptakan ini, Allah hendak mengambil faidah, keuntungan dari itu. Maha suci Tuhan. Allah menciptakan malaikat, Allah mengambil keuntungan dari malaikat itu. Maha suci Allah. Allah menciptakan matahari, bintang, sedikit pun Allah tidak mencari keuntungan yang kembali kepada zatnya. Maha suci Allah. Nah, lain makhluk, lain kita. Kita bila maulah apa pasti mencari keuntungannya, pasti mencari manfaatnya. Nah. Wa anil zulmi wal isaah, dan maha suci Allah perbuatannya daripada kezaliman. Nah, maha suci Allah daripada berbuat zalim. Nah, itulah ringkasan daripada makna yang terkandung di dalam nama Allah yang kelima, yaitu Al-Quddus tadi, yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala.